05027, Mitra Indah Lestari dengan NPM 2020446405118, Nailil Amalia dengan NPM 2020446405087, Natasha Diansang Sabila dengan NPM 2020446405099. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Cerita Anak sebagai salah satu karya sastra. Pengertian cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Cerita anak bisa digunakan sebagai hiburan maupun memberikan anak pendidikan moral. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita anak merupakan bacaan untuk anak yang isinya kisah seputar anak-anak yang boleh diceritakan, menghibur sesuai tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak. Unsur-unsur cerita anak. Cerita anak terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur cerita yang ada di dalam cerita secara langsung. A. Unsur intrinsik. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah unsur yang selalu menarik perhatian serta kesan di dalam cerita anak. Yang kedua, penokohan. Penokohan ialah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya, yang dapat berupa pandangan hidup, sikap, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya. Yang ketiga, latar. Latar atau setting bisa diartikan sebagai tumpuan di mana berlangsungnya segala peristiwa serta kisah dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang keempat adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terbentuk karena proses sebab akibat. Yang kelima, tema. Tema adalah gagasan utama. Tema umumnya akan berkaitan dengan segala masalah kehidupan yang terjadi pada manusia. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarangan pemandangan siapa yang bercerita di dalam cerita itu atau sudut pandang yang diambil pengarang untuk melihat sesuatu. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan seorang pengarang melalui cerita. Dan yang terakhir adalah gaya. Gaya bahasa juga menjadi perhatian dalam cerita anak. Style dan nada merupakan dua hal yang sangat terikat erat. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah jati diri dari pengarang yang memiliki pandangan hidup, bangsa, ideologi, sosial, budaya, masyarakat sendiri yang dijadikan sebagai latar dari cerita. Unsur ekstrinsik meliputi yang pertama, nilai agama. Nilai agama yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang memiliki aturan atau ajaran keagamaan atau religi. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. Berikutnya yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada suatu daerah. Jenis-jenis cerita anak. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Cerita jenaka juga dapat dipahami sebagai cerita lucu yang mampu menghibur baik dari penokohan maupun alurnya. Yang kedua, fabel. Fabel memiliki pengertian secara umum sebagai cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Penggunaan binatang di dalam cerita fabel adalah sebagai pengganti tokoh manusia. Namun, digambarkan tetap dapat berpikir, mempunyai perasaan, berinteraksi, bersikap, dan bisa berbicara. Yang ketiga, legenda. Pengertian dari legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita.
Cerita legenda mempunyai sifat yang keduniawian atau sekuler dan terjadi di masa yang tidak terlalu lampau. Yang keempat, mite atau mitos merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Mite juga dianggap dan dipercaya oleh yang membuat cerita pernah benar-benar terjadi. Manfaat cerita anak yang pertama, melatih kemampuan bahasa anak. Cerita anak dapat membantu meningkatkan dan melatih kemampuan bahasa anak. Pada saat anak mendengar, menyimak, atau membaca cerita sendiri, mereka akan mungkin mendapatkan kosakata yang baru. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas anak. Ketika anak mendengar sebuah cerita dengan antusias, mereka akan berimajinasi mengenai jalan cerita tersebut. Contohnya, penggambaran dari karakter, latar, hingga konflik di dalam cerita. Dengan menanamkan banyak ide pada anak, tentu akan menambah kreativitas mereka. Dan yang ketiga, meningkatkan kecerdasan anak. Rasa ingin tahu yang tinggi yang timbul setelah membaca atau mendengarkan cerita, anak akan mampu untuk mengelola alur cerita dalam pikiran mereka. Biarkan anak untuk memahami berbagai pesan yang ada di dalam cerita. Setelah selesai membaca atau mendengar cerita, hal ini berguna untuk mengajarkan kepada mereka untuk berbuat baik dan melatih bagaimana mereka untuk